Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alas Sabar Purastika dari kelas 11 SIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas sejarah, yakni membuat video mengenai materi peristiwa Rengas Dengklok sampai dengan detik-detik pembacaan teks proklamasi. Simak videonya ya. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Taroki. Kepada Soekarno-Hatta, Taroki menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Sahril meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Sahril, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal, karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk pihak Jepang. Pada pukul 9 malam hari ini juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Adapun Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku saudara, boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal memunjuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Sukarni, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Muwardi, dari barisan pelopor dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksamana Muda, Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka, bukan merupakan hadiah dari Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.